Selamat datang di Rumah Sakit Ukrida, berlokasi di Jalan Arjuna Utara nomor 6, Jakarta Barat. Rumah sakit seluas sekitar 30.000 meter persegi ini berada satu area dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana. Dalam melayani, kami berpegang pada slogan Healing with Care, Caring with Heart. Kami berharap kehadiran kami dapat menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat untuk menjadi sehat. Honest, eager, A-star value, responsif, dan teamwork merupakan nilai-nilai yang kami junjung dalam memberikan pelayanan. Sejumlah fasilitas kami adakan untuk menjalankan salah satu misi Rumah Sakit Ukrida, yaitu menyediakan fasilitas yang memadai dan berkeadilan bagi pasien, di antaranya radiologi, Intensive Care Unit atau ICU, Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, ruang operasi, Central Sterile Supply, Departemen atau CSSD, dan fisioterapi. Demi memaksimalkan pelayanan, kami menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit. Penggunaan SIM rumah sakit ini juga dimaksudkan untuk meminimalisasi pemakaian kertas. Selain itu, kami juga menggunakan pneumatic tube untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat. Untuk mengenal lebih jauh mengenai Rumah Sakit Ukrida, mari kita dengarkan penjelasan dari Direktur Rumah Sakit Ukrida. Rumah Sakit Ukrida merupakan impian yang sudah lebih dari 50 tahun yang lalu. Hal ini untuk mendukung pendidikan di Fakultas Kedokteran untuk menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas. Dan pada tahun 2007, semangat ini selaras dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Setelah itu, berbagai usaha kami lakukan dan perizinan untuk mendirikan Rumah Sakit Ukrida didapatkan di tahun 2014. Direncanakan pada tahun 2020, Rumah Sakit Ukrida mulai beroperasi, tetapi seperti yang kita ketahui, di awal tahun 2020 terjadi pandemi, sehingga ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Saat ini, Rumah Sakit Ukrida akan mulai beroperasi dan akan melayani pasien-pasien COVID-19. Dalam konteks pandemi COVID-19, kami berkolaborasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik itu Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan berbagai stakeholder lainnya. Harapan kami untuk Rumah Sakit Ukrida tentu untuk menunjang pendidikan di Fakultas Kedokteran untuk menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas. Selain itu, sebagai institusi pelayanan kesehatan, tentunya kami juga akan memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Juga penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit Ukrida, sehingga hasil-hasil yang didapatkan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Untuk mencapai harapan-harapan tersebut, nilai-nilai akan kami tanamkan, khususnya bagaimana Rumah Sakit Ukrida dapat memanusiakan manusia. Artinya bagaimana setiap pasien, keluarga pasien maupun karyawan yang terlibat dapat merasa dipedulikan ketika berada di Rumah Sakit Ukrida. Mimpi 1967 itu pun telah terwujud. Kini kami hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan pelayanan terbaik. Hello, my name is Philip Myers, the head of school for the International Division of BPK Penabur, Jakarta.
Investing in education is perhaps the most important investment that any parent can make. When we invest in our children's education, we invest in the future. You may ask, why should I enroll my child or children in Panabot International? Why? Because at Panabot International, the investment is an investment that brings about proven results. Panabot was established in 1950 and has been operating, growing ever since. Panabot International, as one of the leading schools in Jakarta, has a strong reputation of academic excellence. At Panabot International, students are challenged to excel beyond their dreams. Students develop critical thinking skills, learn to identify problems, and provide solutions while becoming leaders with strong character based upon Christian values. At Panabot International, students are equipped and prepared to face the global issues by the various foreign and local teachers who are highly qualified to teach the international curriculum with passion and with enthusiasm. Panabot International has a strong partnership with Cambridge International and is accredited by Pearson Assured. At Panabot International, students enjoy the learning process as they prepare for a guaranteed university pathway through a collaboration effort with NCUK, a consortium of schools. Panabot International youth who are aspiring to higher education are not hampered by the level of their parents' education or even other background factors such as income level. For at Panabot International, opportunities are equally available to everyone. Choose today to seize the opportunity of a lifetime in the lifetime of the opportunity. Choose today, Panabot International. Ayo, 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 deck the hall with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Ayo, 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 see the blazing new before us. Fa la 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 la. Strike the harp and join the chorus. Fa la 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 la. Follow me in merry measure. Fa la 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 la. While I tell of Yuletide treasure. Fa la 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 la. Ayo, 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 get some
Ayo, ayo, see the blazing new before us. Fa la 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 la. Strike the harp and join the chorus. Fa la 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 la. Follow me in merry measure. Fa la 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 la. While I tell of you the treasure. Fa la 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 la. Ayo, ayo. Ayo, ayo, get some holly, deck the hall. Get your presents, wrap them all. Mark one for Ma, pick one for Pa. La 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 la. Deck the hall with boughs of holly. La 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 la. Wow, hari ini pun tiba. Yuk adik-adik Madya dan Praremaja, kita bergabung bersama untuk merayakan Natal. Tapi hari ini spesial loh, Natalnya di Zoom. Meeting ID-nya 822-1174-7743. Passcode-nya Natal. Sekali lagi kali dia ulangi. Meeting ID-nya 822-1174-7743. Passcode-nya Natal. Yuk, buruan. Kita merayakan Natal bersama. Jangan sampai ada yang terlambat ya. Selamat Natal adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, umat yang terkasih. Sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian Malam Natal GKI Kayu Putih Premier. Sebelum kita memulai kebaktian Malam Natal ini, Majelis Jemaat ingin memberikan informasi sebagai berikut. Kebaktian Natal Online. Majelis Jemaat mengundang jemaat untuk mengikuti kebaktian Natal online pada esok hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 9 pagi dengan tema Ketika Sukacita Bergema. Persembahan Natal. Syukur kita kepada Allah dan kesadaran bahwa Allah telah memberi banyak merupakan alasan mengapa kita memberikan persembahan dengan sukacita yang besar. Karena itu, pandemi bukan halangan untuk kita tetap bersyukur, tetapi caranya saja yang berbeda. Umat diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan Natal dalam
Kebaktian Malam Natal online 24 Desember 2020 dengan mentransfer ke rekening virtual GKI Kayu Putih nomor 5276107 atau rekening lainnya. Natal Sekolah Minggu online. Natal Sekolah Minggu kelas madya sampai pra-remaja, kelas 4 SD sampai 2 SMP akan dirayakan pada hari Minggu 27 Desember 2020 pukul 11 sampai dengan 12.30. Informasi detail akan disampaikan melalui WA grup orang tua atau anak sekolah minggu. Umat yang terkasih, selamat mengikuti kebaktian Malam Natal online GKI Kayu Putih 2020. Marilah kita memulai kebaktian Malam Natal online ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Selamat dunia.
Ternyata ini sungguh bukanlah mimpi. Bayi itu sungguh-sungguh telah lahir. Benar apa yang dikabarkan para malaikat kepada kami. Ia terbaring di dalam palungan, dibungkus dengan lampin. Juru selamat itu hadir di tengah-tengah kami. Siapakah kami ini? Bukankah kami hanyalah para gembala? Kami jauh dari kuasa para pejabat. Kami begitu asing dengan kata saleh. Bahkan kami hampir-hampir tidak pernah menemukan kesempatan untuk menjalankan ritual-ritual keagamaan kami. Sungguh, ialah Sang Juru Selamat bagi semua bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kita sambut kelahirannya. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kebaktian malam Natal pada hari ini berlangsung di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ketika yang ada hanya Kristus, rasanya tidak ada lagi yang kami rindukan. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan tuntutan dan kepalsuan. Namun, kehadiran Sang Cinta cukup untuk membuat hati kami untuk kembali. Sejahtera bagi dunia telah mengisi setiap ruang hampa dalam relung hati kami.
sejahtera bagi dunia telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Ia adalah cinta yang hadir di dalam kesunyian malam. Ia adalah cinta yang hadir bagi mereka yang tidak terhitung kalayak. Cinta bagi mereka yang terbungkam oleh kuasa. Cinta bagi mereka yang merindukan pembebasan. Cinta bagi mereka yang terluka dan tidak berdaya untuk sekedar merasa. Ia adalah cinta yang memilih untuk berdiam dalam setiap sudut kegelapan hidup manusia. Terbukakah hati kita akan kelahiran Sang Cinta? Tidakkah segala kebisingan, keinginan, dan kepahitan masih memerintah hati kita dan menutup pintu akan kedatangannya? Tetapi dosa pun tetap melanda dunia, menyangkal kidung kabar baik sekian lamanya. Hai insan, buka hatimu, mengapa rusuh terus? Diamkan gaduh dan dengar nyanyian yang kudus. Ya Allah, kami sadar kami selalu memeluk segala hal yang tidak perlu. Kami memeluk erat-erat keegoisan. Kami menggenggam keras penindasan. Kami mendekap dalam-dalam setiap kepahitan tanpa pernah membiarkan Sang Cinta datang memulihkan. Kasihanlah kami yang seringkali tidak membuka hati kami akan kedatangan-Mu. Bebaskanlah kami dengan kesederhanaan cinta-Mu, dan tolonglah kami agar kami melepaskan segala peliknya kehendak diri. Di dalam cinta-Mu yang kudus kami berserah. Kasihanilah kami yang seringkali tidak membuka hati kami akan kedatangan-Mu. Bebaskanlah kami dengan kesederhanaan cinta-Mu, dan tolonglah kami agar melepaskan segala peliknya kehendak diri. Di dalam cinta-Mu yang kudus kami berserah. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup
susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Hai lihat hari jadi terang, bebanmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Telah hampir penggenapannya nubuat kaum nabi, kan datang zaman mulia, indahnya tak terperi. Seluruh dunia kan penuh sejahtera penebus, serta mengulang menggema nyanyian yang kudus. Sang terang sudah datang ke dunia, dan ia membebaskan kita dari segala belenggu dunia. Matius 1 ayat 21 berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikianlah berita sukacita bagi kita. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam damai, Tuhan beserta kita. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia,
bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang paha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita memohon tuntunan Roh Kudus, sehingga pada malam hari ini kita bisa betul-betul dikuatkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur, dan kami juga pada saat ini menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan mengurapi setiap kami, sehingga kami tidak hanya membaca dan mendengarkan, tetapi kami bisa merenungkan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya."
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta memeliharanya melalui sikap kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat malam, sahabat GKI Kayu Putih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita sama-sama merayakan malam Natal dengan sebuah tema yang menurut saya menarik, ketika yang ada hanya Kristus. Kenapa saya kira ini menarik? Karena sebenarnya ini mirip bisa dijadikan begitu ya sebuah film romantis. Seperti ketika yang ada hanya kamu. Ngomong-ngomong soal film romantis, Bapak Ibu sekalian. Dulu saya sangat tidak suka menonton film-film yang sifatnya romantis begitu ya, yang di dalamnya ada fenomena jatuh cinta yang berlebihan. Kenapa? Karena menurut saya jatuh cinta itu membuat orang seperti gila. Segala sesuatu akan dilakukan demi orang yang dicintainya. Kalau kata lagu-lagu cinta begitu ya, walau ketujuh samudra pasti akan kuraih, walau ketujuh benua akan diarungi. Buat saya Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Itu adalah sebuah kegilaan yang menurut saya, aneh sekali. Makanya saya tidak suka nonton film-film cinta. Drama-drama Korea yang sekarang-sekarang ini lagi banyak ditonton, saya sebetulnya tidak terlalu suka. Karena fenomena jatuh cinta itu bisa membuat orang melakukan sesuatu yang begitu besar, seakan-akan dia punya kekuatan yang luar biasa. Sampai akhirnya Bapak Ibu, saya merasakan jatuh cinta. Dan ternyata benar, bahwa ketika seseorang mengalami jatuh cinta, ia seperti mendapatkan kekuatan yang begitu besar, dan ia bisa melakukan segala sesuatu demi orang yang dicintainya. Ternyata betul Bapak Ibu, walau ke seberang samudra akan dihampiri, walau keluar kota, antar provinsi disambangi juga. Ternyata Bapak Ibu, jatuh cinta itu memiliki kekuatan yang besar. Cinta bisa membuat seseorang melakukan hal yang barangkali menurut manusia itu merupakan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan, atau sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa di dalam malam Natal dan juga di dalam perenungan firman Tuhan saya berpikir soal cinta? Karena kalau kita perhatikan, dan saya pribadi memperhatikan pembacaan kita pada hari ini, di dalam Lukas 2 paling tidak ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di situ kita melihat sebuah perjalanan yang menurut saya penuh dengan persoalan. Perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem itu adalah sebuah pengalaman yang tidak mudah kalau kita bayangkan sebagai manusia harus kita jalani. Yang pertama, mereka bertunangan tetapi Maria sudah hamil. Ini tentu adalah sebuah persoalan begitu ya. Di budaya timur, hamil sebelum menikah itu adalah sesuatu hal yang dipandang sangat buruk oleh masyarakat. Tetapi itu terjadi. Bahwa Maria dan Yusuf mereka masih bertunangan, mereka belum menikah, tetapi kemudian Maria sudah hamil. Kemudian persoalan yang kedua adalah bahwa mereka harus berjalan dari Nazaret ke Bethlehem dalam kondisi Maria hamil besar. Nazaret dan Bethlehem itu adalah sebuah perjalanan yang cukup jauh Bapak Ibu. Apalagi zaman dulu belum ada Gojek gitu ya, belum ada Gokar juga. Mereka tentu saja harus jalan kaki, naik keledai untuk menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 129 atau 130 km. Dan minimal itu ditempuh dalam waktu 7 hari perjalanan. Kita tidak tahu ketika Maria sedang hamil besar dan mungkin ada banyak waktu di mana dibutuhkan istirahat, barangkali perjalanan itu jauh lebih panjang. Itu juga adalah sebuah persoalan. Kemudian persoalan yang ketiga adalah ketika mereka sudah sampai di Bethlehem, mereka sulit untuk mendapatkan rumah penginapan. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus yang lahir, anak yang sulung, dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat
bagi mereka di rumah penginapan. Perjalanan Maria dan Yusuf dari Nazaret menuju Bethlehem hingga peristiwa Tuhan Yesus lahir, ini adalah sebuah perjalanan yang begitu sulit untuk dibayangkan, begitu penuh dengan persoalan. Dan kita semua terkagum-kagum bagaimana Maria dan Yusuf bisa melakukan perjalanan yang begitu panjang, perjalanan yang begitu memakan waktu dan juga memakan tenaga. Tetapi semuanya itu dijalaninya hingga Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, lahir ke dunia. Saya merenungkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa ketika Maria dan Yusuf memberikan dirinya untuk mengerjakan panggilan Tuhan, dipercaya sebagai orang tua Yesus, Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia, itu bukan semata-mata tugas yang diterima kemudian dikerjakan begitu saja. Tetapi saya yakin bahwa di dalam hati Maria, di dalam hati Yusuf, mereka sudah mengalami pengalaman cinta yang luar biasa besar. Mereka terima dari Tuhan. Kenapa demikian? Karena ketika kita melihat bagaimana perjalanan Maria menerima kehadiran bayi Yesus di dalam kandungannya, itu juga bukan perjalanan yang mudah. Tetapi di situ Tuhan selalu memberikan penguatan-penguatan kepada Maria sehingga ia bisa melihat bahwa dirinya dipakai Tuhan untuk sebuah rencana cinta kasih yang besar. Di pasal sebelumnya, Lukas pasal 1, kita melihat bagaimana Maria pertama kali didatangi oleh malaikat. Kemudian ia mendengar bahwa ia akan mengandung ketika ia belum memiliki suami. Maria hanya bisa menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Sampai kemudian ia bertemu dengan Elisabet, dan Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus dan menguatkan Maria bahwa bayi yang dikandungannya itu betul-betul adalah Sang Juru Selamat. Hingga di Lukas pasal 1 ayat yang ke-45 dituliskan, berbahagialah Maria yang telah percaya karena apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ada sebuah pengalaman dijumpai oleh Tuhan, ada sebuah pengalaman cinta Tuhan yang dialami oleh Maria, sehingga ia mampu untuk melakukan perjalanan yang jauh, ia mampu untuk mengerjakan panggilan Tuhan sebagai Ibu Yesus, Sang Juru Selamat yang lahir. Dan bukan cuma Maria, Bapak Ibu sekalian, kalau kita juga melihat bagaimana para gembala menerima cinta Tuhan juga polanya mirip begitu ya. Bahwa ketika para gembala didatangi oleh malaikat, diberitakan tentang kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah lahir, para gembala juga diberikan jalan, diberikan tanda, diberikan pembuktian bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar adanya. Karena ketika para gembala mendengarkan kabar dari malaikat, mereka awalnya ketakutan. Awalnya mereka bertanya-tanya, apakah ini betul-betul terjadi? Karena gembala adalah orang-orang marginal yang jarang-jarang juga dilihat oleh orang. Bahkan mereka juga jarang-jarang melakukan ritual keagamaan, karena mereka harus fokus menjaga domba-domba mereka. Mereka bertanya-tanya, apakah betul apa yang mereka lihat? Apa yang dikabarkan oleh para malaikat. Tetapi kita melihat ketika Tuhan memberikan cintanya kepada manusia, cinta itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi ada pembuktian yang diberikan kepada para gembala. Para gembala pergi mencari Yesus, menemukan Yesus sesuai dengan apa yang mereka dengarkan. Dan itulah sumber sukacita mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Maria, Yusuf, dan juga para gembala ini, kita melihat bahwa peristiwa Natal adalah sebuah peristiwa cinta kasih Tuhan yang betul-betul nyata, dibuktikan dan memberikan sukacita bagi setiap orang yang menerimanya. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Artinya Tuhan kita itu tidak PHP, atau PHP itu pemberi harapan palsu.
Kadang-kadang di dunia kita bisa melihat ada banyak orang yang mengatakan mereka menyayangi kita, mereka mencintai kita, tapi ternyata mereka tidak betul-betul mewujudkan cinta mereka kepada kita. Atau bahkan mereka yang tampak baik di depan kita, tetapi ternyata melakukan hal-hal yang mengecewakan di belakang kita. Hal ini berbeda dengan apa yang kita temukan di dalam cinta Tuhan. Bahwa ketika Tuhan menghadirkan cintanya di dunia ini, Ia juga yang akan memberikan kepada kita tanda, Ia juga yang akan memberikan kita arah, Ia juga yang akan memberikan kita pembuktian-pembuktian bahwa betul-betul Tuhan mencintai kita. Di dalam masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana sulitnya begitu ya situasi ini. Hingga dekorasi yang kita lihat pada malam hari ini juga sebetulnya bertemakan Blue Christmas. Karena ada maksudnya. Karena pada Natal di tahun ini rasanya ini sangat berbeda dengan Natal-Natal di tahun-tahun sebelumnya. Ada banyak tragedi yang terjadi, ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan menimpa kita. Tetapi meskipun ada banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami, itu tidak menutupi cinta Tuhan yang besar buat kita. Sekalipun kita mungkin di Natal kali ini belum mendapatkan apa yang kita harapkan, tetapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menunjukkan cintanya kepada kita. Kalau kita lihat dekorasi ini indah sekali gitu ya, meskipun filosofinya gitu artinya Blue Christmas, saat-saat dimana kita juga dalam suasana yang sendu, tetapi kita bisa melihat bagaimana dekorasi ini juga dibentuk dengan begitu cantik. Dan itulah juga cinta Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sekalipun berat jalan yang dilalui, sekalipun ada banyak hal yang membuat kita kemudian bertanya-tanya, tetapi cinta Tuhan tidak pernah berhenti membuktikan kehadiran Tuhan buat kita. Dan juga di dalam Natal kali ini kita melihat rupanya sukacita yang bisa kita dapatkan itu tidak melulu soal materi, tidak melulu soal kemeriahan, tidak melulu soal perayaan. Ketika Sang Gembala datang kepada Yesus, di sana Ia tidak mendapatkan harta, itu tidak mengubah nasibnya dari gembala menjadi seorang raja. Para gembala juga tidak kemudian mendapatkan pengakuan sosial, tetapi tetap ada sukacita dirasakannya. Kenapa? Karena ternyata sumber sukacita yang sejati itu tidak terletak pada apa yang bisa kita lihat oleh mata, apa yang bisa kita genggam, apa yang bisa kita miliki, apa yang ingin kita harap-harapkan. Tetapi sukacita yang sejati adalah ketika kita sadar bahwa Tuhan mencintai kita dan cinta itu nyata di dalam kehidupan kita. Barangkali cinta Tuhan pada tahun ini bukan berupa liburan yang jauh, bukan berupa berkumpul ramai-ramai bersama dengan teman-teman, tapi barangkali cinta Tuhan hadir di dalam anggota keluarga kita yang sehari-hari bersama-sama dengan kita, menghabiskan waktu dan membuat kita semakin dekat satu sama lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Natal kali ini kita juga diingatkan bahwa cinta Tuhan itu bukanlah cinta yang membawa ketakutan. Berita yang dibawa oleh malaikat kepada para gembala diawali dengan kata jangan takut. Jangan takut. Karena sesungguhnya cinta yang lahir di tengah-tengah kita, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang lahir di tengah-tengah kita adalah cinta yang memulihkan kita. Bukan cinta yang menuntut balas, bukan cinta yang mengancam gitu ya. Kalau kita mengenal istilah toxic love, itu adalah cinta yang diberikan untuk kemudian diminta kembali, ada ancaman, ada tuntutan di dalamnya. Tetapi cinta yang Tuhan berikan adalah cinta yang tulus, cinta yang memulihkan. Apa yang bisa diberikan oleh para gembala kepada Tuhan? Selain hatinya yang bersukacita dan meluap-luap menyambut kehadiran Tuhan.
Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini, marilah kita kenali, kita resapi cinta Tuhan yang dihadirkan buat kita. Karena ketika yang ada hanya Kristus, mungkin tidak ada kemeriahan-kemeriahan yang lainnya, Tuhan tetap menghadirkan cintanya bagi kita. Selamat menyongsong Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. There is a baby tucked in a manger, sleeping tight. And over the manger there is a star that is shining bright in the night, showing the world the way to the place where He sleeps upon the hay. And we make our way by candlelight. Animals share their humble abode with Him willingly, but they seem to be asking, why has He come and who is He? Is He royalty? Yet please sings for a king, and she softly sings by candlelight. Flickering candles, twinkling stars, shine like diamond in midnight blue. Shimmering snow is reflecting their sparkle in every room. There is a sense of wonder, for our faith has been renewed as we see His face in this simple place by candlelight. Over the manger, angels spread their wings, while He is presented priceless treasure and lovely things. Gift from kings, what could we offer? What could we bring to this baby from above? We will bring our love. We will bring our love by candlelight, by candlelight, by candlelight. Lilin Kristus yang telah menyala ini melambangkan sang terang yang menghampiri kegelapan dunia, sang terang yang hadir di malam yang kudus.
mengisi keheningan dengan damai, memberi harap bagi setiap jiwa yang merindukan cinta kasih-Nya. Marilah kita menerima kehadiran Sang Terang di dalam hidup kita, sehingga kasih karunia-Nya sajalah yang mengisi segenap hati dan pikiran kita. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala sorga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita datang kembali ke hadapan Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, sungguh kami mensyukuri untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami, baik itu yang besar maupun yang kecil. Setiap kehadiran Tuhan di dalam keseharian kami syukuri. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami pada saat ini berdoa bagi setiap keluarga yang pada saat ini sedang bersama-sama dengan anggota keluarga merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa agar setiap keluarga bisa betul-betul merasakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah relasi masing-masing anggota keluarga ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang ada di antara mereka semuanya adalah kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Dan biarlah Tuhan untuk setiap persoalan-persoalan yang ada di antara keluarga-keluarga, semuanya itu juga boleh perlahan-lahan Engkau berikan jalan keluar melalui cinta kasih dan juga anugerah yang Engkau berikan bagi mereka. Ya Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami juga hendak menaikkan doa kami bagi situasi pandemik yang belum juga usai. Ya Tuhan, ada banyak hal yang kami pikirkan di dalam melalui situasi ini, dan kami mau serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pasien yang terjangkit virus COVID-19, ya Tuhan Engkau yang akan hadir bersama-sama dengan mereka di tengah kelemahan fisik dan juga kelemahan hati mereka. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa berikan kekuatan, dan Engkau juga yang akan pulihkan mereka, melihat bagaimana Engkau bekerja dengan nyata di dalam sakit dan penyakit mereka. Engkau juga yang berkati tenaga medis yang ketika pada saat ini juga masih terus bekerja. Ya Tuhan, Engkau yang lindungi mereka, berikanlah mereka kesehatan dan berikanlah mereka kekuatan sehingga mereka betul-betul bisa melayani setiap pasien dengan cinta kasih. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga yang menjaga keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang juga berjuang untuk mengelola virus ini ya Tuhan, agar tidak semakin menyebar. Tuhan juga yang akan berikan mereka hikmat dan juga bijaksana, sehingga kami bisa bersama-sama bersatu hati untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Dan ya Bapak, kami juga pada saat ini berdoa, kami teringat pada rekan-rekan kami teringat pada sahabat-sahabat, saudara atau anggota keluarga kami yang ada di dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan hadir buat mereka, Engkau yang akan pulihkan mereka melalui obat-obatan, melalui dokter dan juga perawatan yang mereka lalui. Sehingga mereka dapat menyambut kembali sukacita dan juga pemulihan di dalam tubuh mereka, dan mereka bisa kembali beraktivitas. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi umat Tuhan di tempat ini yang mengalami duka cita dan kehilangan. Tuhan, Engkau yang mengerti setiap persoalan dan juga pergumulan, rasa kehilangan dan kesedihan yang mereka alami. Dan Engkau pula yang akan menghadirkan kekuatan melalui siapapun yang Engkau percayakan, melalui apapun yang mereka lihat dan mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan, ini juga boleh menjadi kekuatan iman bagi setiap rekan-rekan kami yang ada di dalam duka. Ya Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan seluruh doa kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami juga mau menyerahkan seluruh isi hati dan pikiran kami hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Dengan penuh rasa syukur atas kelahirannya ke dunia, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan sukacita penuh. Sebagaimana para gembala memuji dan memuliakan Dia dalam Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yang dipuji kaum gembala dan disambut malak Allah, yakni Raja kemuliaan juga lahir bagimu. Orang Majus juga datang dan membawa persembahan bagi Raja kemuliaan, murmas dan kemenyan. Marilah bersukaria, ikut malak dan Maria, bagi Raja yang mulia, angkat lagu yang merdu. Kristus Raja Allah kita yang menjadi manusia, sungguh layak menerima puji, hormat, dan syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, terutama ketika Tuhan sudah mau lahir ke dunia ini untuk boleh hidup buat kami. Kami sungguh berterima kasih untuk cinta dan kasih sayang Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami sebagai ungkapan rasa berterima kasih kami untuk semua kebaikan Tuhan. Kami mohon Tuhan boleh menerima persembahan ini, boleh memperkenan dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama kami yang membutuhkannya. Ajar kami ya Bapa untuk boleh terus menghidupi kelahiran Tuhan dengan memberikan hidup kami untuk senantiasa memuliakan Tuhan dan boleh menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai Kristus telah hadir di antara kita. Di dalam segala keterbatasan dan kerapuhan dunia, terang kasih-Nya nyata, menyala, dan memberikan sukacita baka di dalam hati kita. Marilah kita siarkan cinta kasih Kristus bagi dunia. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai,
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Siarkanlah kabar sukacita melalui seluruh kehidupanmu. Mampukan kami untuk menjadi duta Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita di dalam Kristus Yesus. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita dipercaya untuk menjadi duta-duta pengharapan bagi dunia. Amin. Kebaktian Malam Natal online GKI Kayu Putih telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat merayakan sukacita dan damai sejahtera Natal. Tuhan Yesus memberkati. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung,